Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang teori hakikat pertumbuhan dan perkembangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Saputra dari kelas PJKRB dengan NIM 2003 01 500052. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan secara singkat tentang hakikat pertumbuhan dan perkembangan, yang dimana dalam kehidupan ada proses yang beroperasi secara kontinu, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Banyak orang yang menggunakan istilah pertumbuhan dan perkembangan secara bergantian. Kedua proses ini berlangsung secara interdependensi, artinya saling bergantung satu sama lain. Kedua proses ini tidak bisa dipisahkan dalam bentuk yang secara bila berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi biasa dibedakan untuk maksud lebih memperjelas penggunaannya. Nah, dalam pembahasan ini pengertian dan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Dalam banyak buku, makna pertumbuhan sering diartikan sama dengan perkembangan, sehingga kedua istilah ini seringkali dipertukarkan untuk makna yang sama. Yang pertama, pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan yang berlangsung pada anak yang sehat pada waktu yang normal. Pertumbuhan dapat juga diartikan sebagai proses transmisi dari konstitusi fisik atau keadaan tubuh atau keadaan jasmani yang hadir dalam bentuk proses aktif secara berkesinambungan. Jadi, pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur biologis. Kedua, perkembangan. Secara umum, konsep perkembangan dikemukakan oleh Wemer bahwa perkembangan berjalan dengan prinsip ortogenetis. Perkembangan berlangsung dari keadaan global dan kurang berdiferensiasi sampai ke keadaan di mana diferensiasi, artikulasi, dan integrasi meningkat secara bertahap. Proses diferensiasi diartikan sebagai prinsip totalitas pada diri anak. Dari penghayatan totalitas itu, lambat laun bagian-bagiannya akan menjadi semakin nyata dan tambah jelas dalam kerangka keseluruhan. Nah, menurut para ahli, pendapat para ahli biologi tentang arti pertumbuhan dan perkembangan pernah dirangkumkan oleh Detrandes AJM, Arifin M.Ed, bahwa pertumbuhan diartikan sebagai suatu penambahan dalam ukuran bentuk, berat, atau ukuran dimensi tubuh, serta bagian-bagiannya. Sedangkan perkembangan menunjuk pada perubahan-perubahan dalam bentuk, bagian tubuh, dan integrasi berbagai bagiannya ke dalam satu kesatuan fungsional. Bila pertumbuhan itu berlangsung, artinya bahwa pertumbuhan dapat diukur, sedangkan perkembangan yang dapat dilihat gejala-gejalanya. Perkembangan dipersyarati adanya pertumbuhan. Ya, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya dari pembahasan pertumbuhan dan perkembangan.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan sifat dan ciri-ciri dari pertumbuhan dan perkembangan manusia. Baik, saya mulai dari bagian pertumbuhan. Pertumbuhan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Dalam pertumbuhan akan terjadi perubahan ukuran dalam hal fisik seperti berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan, dan lingkar dada. Itu untuk bagian pertama. Yang kedua, dalam pertumbuhan dapat terjadi perubahan proporsi yang dapat terlihat pada proporsi fisik atau organ. Dalam perubahan proporsi ini dimulai dari masa konsepsi hingga dewasa. Yang ketiga, pada pertumbuhan dan perkembangan terjadi hilangnya ciri-ciri lama yang ada selama masa pertumbuhan, seperti hilangnya kelenjar timus, lepasnya gigi susu, atau hilangnya refleks tertentu. Dan untuk keempat, dalam pertumbuhan terdapat ciri baru yang secara perlahan mengikuti proses kematangan, seperti adanya rambut pada daerah aksila, pubis, atau dada. Baik, kita lanjut lagi ke bagian perkembangan. Dalam perkembangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu, perkembangan selalu melibatkan proses pertumbuhan yang diikuti dari perubahan fungsi seperti perkembangan sistem reproduksi dan diikuti perubahan pada fungsi alat kelamin. Yang kedua, perkembangan memiliki pola yang konstan dengan hukum tetap, yaitu perkembangan dapat terjadi dari daerah kepala menuju arah kaudal atau dari bagian proksimal ke bagian distal. Dan untuk bagian ketiga, perkembangan memiliki tahapan yang berurutan, mulai dari kemampuan melakukan hal yang sederhana menuju kemampuan melakukan hal yang sempurna. Untuk bagian keempat, perkembangan setiap individu memiliki kecepatan, pencapaian, dan perkembangan yang berbeda. Untuk bagian kelima, perkembangan dapat menentukan pertumbuhan tahap selanjutnya, di mana tahapan perkembangan harus melewati tahap demi tahap. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fisik, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan mempengaruhi perilaku anak sehari-hari. Mengapa demikian? Secara langsung pertumbuhan fisik seseorang anak yang menentukan keterampilan anak dan bergerak. Secara tidak langsung, pertumbuhan dan perkembangan fisik akan mempengaruhi bagaimana anak itu memandang dirinya sendiri dan bagaimana ia memandang orang lain. Yang kedua, kecerdasan atau intelek. Kecerdasan atau daya pikir berkembang sejalan dengan pertumbuhan saraf otak. Pertumbuhan saraf yang telah matang akan diikuti oleh fungsinya dengan baik, dan oleh karena itu seorang manusia akan mengalami perkembangan kemampuan berpikirnya. Jadi, perkembangan lebih lanjut tentang perkembangan kecerdasan ditunjukkan pada perilakunya, yaitu tindakan menolak dan memilih sesuatu. Yang ketiga, temperamen atau emosi. Rasa dan perasaan merupakan salah satu potensi yang khusus dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu, dalam hidupnya atau dalam proses pertumbuhan dan perkembangan manusia, banyak hal yang dibutuhkannya. Temperamen adalah gaya perilaku atau karakteristik individu dalam memproses. Ahli-ahli perkembangan sangat tertarik mengenai temperamen bayi.
Emosi. Emosi merupakan gejala perasaan disertai dengan perubahan atau perilaku fisik seperti marah yang ditunjukkan dengan teriakan suara keras. Yang pertama, pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik manusia merupakan perubahan fisik menjadi lebih besar dan lebih panjang. Dengan prosesnya terjadi sejak manusia belum lahir hingga ia dewasa. Yang ketiga, sosial. Sejalan dengan pertumbuhan badannya, bayi yang telah menjadi anak dan seterusnya akan menjadi dewasa dan mengenal lingkungan yang luas dan mengenal banyak manusia. Perkenalan dengan orang lain dimulai dengan mengenalnya ibunya, kemudian mengenal ayahnya, lalu saudara-saudaranya, dan akhirnya mengenal manusia di luar keluarganya. Selanjutnya, manusia yang dikenalnya semakin banyak dan semakin heterogen. Namun kenapa? Pada umumnya, setiap anak akan lebih tertarik pada dan taman sebayanya. Yang kelima, bahasa. Fungsi bahasa adalah untuk komunikasi. Setiap manusia atau orang senantiasa berkomunikasi dengan dunia sekitarnya, dengan orang-orang sekitarnya. Pengertian bahasa sebagai alat komunikasi dapat diartikan tanda, gerak suara, dan menyampaikan isi pikiran kepada orang lain. Bicara adalah bahasa suara dan bahasa lisan. Yang keenam, bakat khusus. Bakat merupakan kemampuan tertentu atau khusus yang dimiliki oleh seseorang atau individu yang hanya dengan rangsang atau sedikit latihan, kemampuan itu dapat berkembang dengan baik. Di sini ada seseorang yang memiliki bakat akan lebih cepat dapat diamati, sebab kemampuannya yang dimiliki akan berkembang dengan pesat dan menonjol. Yang ketujuh, sikap atau nilai moral. Semakin bertumbuh dan berkembangnya fisik atau psikis manusia melalui dikenal terhadap nilai-nilai yang ditunjukkan hal-hal yang boleh dan hal-hal yang tidak boleh. Kenapa demikian? Karena yang harus dilakukan dan yang dilarang. Menurut Piaget, pada awal pengenalan nilai dan perilaku serta tindakan itu masih bersifat paksaan. Mengapa demikian? Karena tetapi sejalan dengan perkembangannya inteleknya berangsur-angsur manusia melalui berbagai ketentuan yang berlaku dalam keluarga dan semakin lama semakin luas sampai dengan ketentuan yang terakhir, interaksi keturunan dan lingkungan dalam perkembangan. Keturunan dan lingkungan berjalan bersama atau bekerja sama dengan menghasilkan individu dan kecerdasan, temperamen tinggi dan berat badan yang minat dan khas. Fase-fase perkembangan. Setiap orang berkembang dengan karakteristik tersendiri. Hampir sepanjang waktu, perhatian kita tertuju pada keunikan masing-masing. Sebagai manusia, setiap orang melalui jalan-jalan yang umum. Setiap diri kita mulai belajar berjalan pada usia 1 tahun, berjalan pada usia 2 tahun, tenggelam pada permainan fantasi pada niasa kanak-kanak, dan belajar mandiri pada usia remaja. Menurut Santrok dan Yusen pada tahun 1992, perkembangan adalah pola gerakan atau perubahan yang dimulai pada saat terjadi pembuahan dan berlangsung terus selama siklus kehidupan. Dalam perkembangan terdapat pertumbuhan. Pola gerakan itu kompleks karena merupakan hasil dari beberapa proses biologis, proses kognitif, dan proses sosial. Untuk memudahkan pemahaman tentang perkembangan, maka dilakukan pembagian berdasarkan waktu-waktu yang dilalui manusia dengan sebutan fase. Santrok dan Yusen membaginya atas 5 fase, yaitu fase pranatal atau saat dalam kandungan. Yang kedua, fase bayi. Yang ketiga, fase kanak-kanak awal. Yang keempat, fase anak akhir dan fase remaja.
Perkiraan waktu ditentukan pada setiap fase untuk memperoleh gambaran waktu sesuai fase itu dimulai dan berakhir. Adapun rumusan masalah dari makalah ini adalah: yang pertama, apa perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan? Yang kedua, bagaimana sifat dan ciri dari pertumbuhan dan perkembangan manusia? Dan yang ketiga, faktor apa yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan manusia? Menurut pengertiannya, pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat pada waktu yang normal. Sedangkan, secara umum, konsep perkembangan dikemukakan oleh Werner pada tahun 1957, bahwa perkembangan berjalan dengan prinsip ortogenetis. Perkembangan berlangsung dari keadaan global dan kurang berdiferensiasi sampai ke keadaan di mana diferensiasi, artikulasi, dan integrasi meningkat secara bertahap. Yang kedua, sifat dan ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan. Sifat dan ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan adalah dalam pertumbuhan akan terjadi perubahan ukuran. Dalam hal ini, bertambahnya ukuran fisik seperti berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan, lingkar dada, dan lain-lain. Yang terakhir, faktor pendukung pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah pertumbuhan fisik, kecerdasan, temperamen, sosial, bahasa, bakat khusus, sikap, nilai dan moral, dan interaksi keturunan, dan lingkungan dalam perkembangan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.